Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Ayat 21, kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Sebelum kita melihat ayat ini, kita mundur sebentar supaya yang mungkin baru hadir bisa nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Di pertemuan kemarin kita melihat ada orang-orang yang mengukur kemuliaan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kalau Allah memberikan kepada mereka kehormatan, dikasih jabatan, dikenal banyak orang, diberikan harta, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Tapi sebaliknya kalau diberikan kesempitan, tidak terkenal, orang tidak mengenal, orang tidak menghormati, dia mengatakan Allah menghinakanku. Dan Allah patahkan persepsi ini karena ini kesalahan yang besar. Karena ukuran seseorang mulia itu bukan karena Allah berikan harta atau Allah menyempitkan dari harta. Tapi orang yang mulia itu orang yang bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ayat ini berbicara tentang orang yang berharta. Siapa yang mulia yang diberikan harta oleh Allah? Kalau dia memberikan hartanya kepada anak yatim. Itu kemarin. Ya, anak yatim, lalu dia juga memberikan hartanya kepada orang miskin. Ya, memberi makanan. Tukrimunal yatim wa tahaddu ala tu'amil miskin. Nah, itu ukuran kemuliaan seseorang. Sehingga dulu ada sahabat Rasul SAW datang kepada Rasulullah. Lalu sahabat ini mengadu, ya Rasul, kalau ada orang yang kaya dia sholat atau kami sholat, ya orang kaya sholat, kami bisa sholat. Orang kaya puasa, kami ikut puasa. Ada orang kaya tahajud, kami bisa tahajud. Tapi kalau orang kaya bersedekah dengan hartanya, kami nggak bisa ya Rasulullah. Ini kata orang yang miskin. Lalu Rasul menghibur orang-orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, kamu mau atau tidak? Aku berikan satu amalan, yang amalan ini kalau kamu kerjakan, kamu mendapat kemuliaan, keutamaan bahkan lebih baik dari orang sebelum dan sesudah kamu. Aku mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan satu amalan, baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar setiap selesai sholat. Sebanyak 33. Nah, itu yang diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi bukan berarti yang sering zikir orang miskin nih. Ya, ini kalau kita tidak bisa bersaing dengan harta dalam urusan sedekah. Maka ada amalannya, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Lalu kata orang miskin ini, terus kalau orang kaya juga takbir, tasbih, tahmid, takbir, oh ya sudah itu nasib. Subhanallah. Iya, tapi memang itu Rasulullah SAW selalu memberikan hiburan. Nabi itu kalau ada yang bertanya pasti ada solusinya. Ya, dulu ada seorang yang berhubungan suami istri Pak ketika Ramadan, kan tidak boleh. Siang hari bulan Ramadan berhubungan tidak boleh. Terkena kafaroh puasa syahro ini mutatabi'ah ini 2 bulan berturut-turut. Nah, sahabat ini melakukan larangan itu lalu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya hilaf ya Rasulullah, siang-siang berhubungan dengan istri. Apa kata Nabi? Ya sudah puasa 2 bulan. Kata orang ini, ya Rasulullah, jangankan puasa 2 bulan, 1 bulan saja hilaf. Gimana 2 bulan? Lalu kata Rasulullah SAW, ya sudah sekarang kamu ambil apa yang kamu miliki atau kurma. Kamu sedekah kurma saja. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, sedekah kurma. Ya Rasulullah, aku nggak punya kurmanya. Diambilkan oleh Rasul itu kurmanya. Ini kurmanya, ambil sedekahkan. Kata orang ini, sedekah kemana ya Rasulullah? Sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, yang paling miskin itu saya. Lalu kata Nabi, ya sudah ambil ini kurma untukmu. Subhanallah, coba Pak.
Jadi enak cara memberi solusi itu, enggak sedikit-sedikit, oh haram, neraka. Enggak begitu. Jadi betapa rahmatannya Rasulullah kepada siapapun. Nah, maka ketika berbicara tentang kekayaan yang dimiliki seseorang, ukurannya bukan dia kaya, dia punya harta, lalu dia mulia. Tapi dengan harta itu dia kasih makan gak orang miskin. Dengan harta itu dia peduli gak dengan anak yatim. Jadi kalau dia orang kaya lalu memuliakan anak yatim, kemudian dia peduli dengan orang miskin, maka ini yang dikatakan orang kaya yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa diukuran. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang dikasih harta tapi gak mau memuliakan anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin? Jawabannya karena manusia itu terlalu cinta dengan harta dengan cinta yang berlebihan. Ya, kemarin sudah kita bahas tuh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bukan tidak boleh cinta kepada harta, boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, itu adalah ayat yang menceritakan tentang derajat kemuliaan seseorang, bukan diukur dari harta. Kehinaan seseorang bukan diukur dari kesempitannya, tapi bagaimana dia bisa memuliakan anak yatim dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah sekarang kita masuk kepada ayat 21. Allah berbicara keadaan hari kiamat. Ketika nanti sudah waktunya tiba, kata Allah, sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan. Kata-kata kala, ya, sekali-kali tidak itu sebagai pematah, ya, atau dikatakan ini menolak dari asumsi orang-orang kafir. Jadi maksudnya hartamu itu, ya, tidak membuat kamu mulia, itu kata Allah. Bukan karena harta kamu mulia itu, bukan karena dihormati kamu mulia itu. Dan nanti, ya, ketika sudah tiba waktunya, hartamu itu nggak akan ada manfaatnya. Kapan waktunya tiba? Ketika bumi sudah diguncangkan itu. Nggak ada manfaatnya. Makanya kalau mau sedekah sekarang, ketika masih kita memiliki harta, kita masih hidup di dunia, silakan bersedekahlah. Nanti kalau sudah tiba waktunya, nggak bisa. Ya, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Dan Allah gambarkan di sini, dakkan itu satu kali benturan Pak bumi itu, satu kali benturan kata Allah hancur, Allah hancurkan. Itulah mudahnya Allah menghancurkan makhluknya. Ini meja kalau kita guncang-guncang begini, apakah hancur ini meja? Ini sekuat tenaga kita guncang-guncang ini meja, kira-kira apa yang terjadi? Paling parahnya patah ini semuanya, ya rusak patah, tapi tidak sampai hancur. Allah ketika mengatakan dihancurkan bumi ini, satu kali benturan saja hancur tuh, seperti tepung, ya, atau debu berterbangan. Wa humilatil ardu wal jibalu faduk kata dak katau wahidah dalam surah Al-Haqqah itu. Ya, gunung kemudian bumi Allah cabut, Allah benturkan, satu kali benturan semuanya akan hancur. Nah, itulah gambaran hari hancurnya bumi ini. Dan setelah itu apa yang terjadi? Allah gambarkan, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan saat itu datanglah Allah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada ayat Allah datang jangan langsung kita tanya. Allah datangnya bagaimana caranya? Naik gokar atau naik apa? Atau turun? Nah, orang yang beriman tidak mempertanyakan ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah. Misalnya Allah turun, kan ada dalil Allah turun. Turunnya bagaimana? Nggak usah difikirkan. Karena akal kita terbatas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sifatnya nggak usah dipertanyakan, apalagi kita memberi jawaban. Karena kita nggak tahu Allah di mana. Nah sehingga ketika dikatakan Allah datang, wallahu alam, seperti apa caranya Allah yang tahu. Namun yang jelas digambarkan di saat itu Allah datang lalu malaikat berbaris-baris, soffan. Sof itu artinya
lurus dan rapat, itu namanya saf. Makanya sholat itu kenapa? Sawu sufufakum. Ya, apa artinya itu? Luruskan. Saf, ya, kata-katanya sawu, samakan, luruskan. Tapi nggak pakai rapatkan, karena saf itu artinya kalau lurus ya rapat. Nah sekarang di masjid kita mungkin, ya saya kalau di sini lurus rapat sudah hebat. Lurus itu gampang karena ada garis. Yang susah tuh rapat. Ya susah rapat tuh. Ada beberapa tempat itu kalau, ya mohon maaf, ini memang beda pendapat. Ada orang yang memang dia kalau sholat tuh harus rapat betul. Sebenarnya ukuran rapat itu bahu ketemu bahu, tumit ketemu tumit. Itu ukuran rapat dalam hadisnya. Tapi nggak semua orang nyaman, Pak. Makanya terimalah perbedaan ini. Ya jangan kita paksakan, kalau kira-kira teman kita nggak suka, kita tempel, sudah. Jangan dia geser, kita geser lagi. Geser lagi, geser lagi. Akhirnya ke ujung, sampai ujung sana enggak selesai. Ya sama, bahu kalau kita enggak nyaman, ya sudah, jangan. Dia enggak suka geser, geser lagi. Nah ini tentang lurus dan rapat. Ya, dan itulah keadaan malaikat nanti. Malaikat itu dia akan berdiri membuat saf, artinya lurus kemudian rapat. Apa tujuan malaikat Allah turunkan lalu membuat saf lurus dengan rapat itu? Di ayat setelahnya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Di situ dikatakan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Jadi malaikat itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, membawa neraka jahanam. Subhanallah, malaikat memang diminta Allah untuk mendatangkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini keterangannya, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sabuuna alfa zimamin. Datang malaikat nanti dengan neraka jahanam. Oleh malaikat itu neraka jahanam itu dengan dibawa, ditarik dengan 70 kendali atau 70 tali tampar. Jadi satu malaikat itu membawa 70 tali tampar. Itu dikendalikan oleh malaikat. Kemudian ma'akul zimamin sabuuna alfa malakin yajurrunaha. Nah, di setiap tali tampar itu ada 70 malaikat. Jadi malaikat membawa tali tampar, di setiap tali tamparnya juga ada 70 malaikat yang menarik. Berarti berapa malaikat tuh dikali 70 ribu, bukan 70 ya, mohon maaf, sabuuna alafin itu 70 ribu. 70 ribu dikali 70 ribu, Pak. Berapa itu? Ya, coba hitung, kira-kira 4 jutaan atau 4 juta 900-an. Dan itu dikatakan malaikat yang ada di situ, dan malaikat Allah itu banyak. Jadi tidak bisa diketahui, namun dijelaskan yang menarik jahanam itu kira-kira ada 4 juta 900-an ribu malaikat. Dan itu didatangkan nanti. Lalu malaikat itu bersuara. Ya, jahanamnya, bukan malaikatnya. Jahanamnya bersuara. Bagaimana suaranya? Dalam hadisnya dikatakan zafiru wa syahiko. Zafiru wa syahiko. Zafiru itu suara begitu, Pak. Itu tuh zafiru tuh, mengeluarkan nafas. Tapi seperti menakutkan suaranya. Bapak kalau malam-malam dengar suara begitu gimana, Pak? Itu baru kalau ada ujungnya. Pak Eri misalnya, subhanallah. Ada Pak Eri di sini? Enggak ada. Nah, itu zafiru. Syahiko itu seperti suara menarik nafas. Menarik nafas. Kalau zafiru mengeluarkan nafas. Itu suara jahanam. Jahanam itu neraka yang kedalamannya kata Nabi, kalau dilempar batu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Jadi dilempar batu ke dalam jurang neraka jahanam itu 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasar jahanam. Saking dalamnya jahanam. Nah itu tugas malaikat nanti. Kenapa Allah buat bersaf-saf?
Setelah itu apa yang terjadi? Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, ketika melihat kejadian itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, manusia mengingat semua apa yang sudah dilakukannya. Semua diingat. Ia pernah berbuat apa maksiat, semua diingat. Yang dulu makan gorengan 5 ngaku 3, semua ingat. Ya, tiba-tiba ingat tuh semua keburukan. Tapi ada ulama tafsir yang mengatakan, ya, di antaranya Imam Qurtubi mengatakan ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir. Ya, dia mengingat semua apa yang pernah dilakukannya. Yauma yatadakkarul insan, untuk menyesal, Pak. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, nggak ada lagi gunanya kesadaran itu, nggak berguna. Ya, makanya kalau ingin menyesal, sekarang tempatnya. Ya, di dunia. Penyesalan setelah meninggalkan dunia tidak ada manfaatnya. Ada di dalam surah Fatir ayat 37. Ini ahli neraka, mereka teriak-teriak. Ya, dikatakan di dalam surah Fatir ayat 37, wahum yastorihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi ahli neraka itu nanti dia teriak, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Minta dikeluarkan. Tapi apa komentar Allah? Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Memang umurmu belum cukup, aku sudah panjangkan itu di dunia. Jadi orang-orang ini Pak keluar karena minta supaya diberikan kesempatan untuk beramal soleh, balik lagi ke dunia. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kami ingin kembali ke dunia, kami ingin melakukan amalan yang berbeda dengan amalan kami yang dulu. Kalau dulu dia nggak sholat, dia berjanji kalau kembali mau sholat. Dulu nggak pernah tutup aurat, dia berjanji kalau kembali mau tutup aurat. Tapi kata Allah, memang belum cukup umurmu diberikan umur hidup di dunia. Kata ulama tafsir, di sini dalam kurung memang belum cukup umurmu, maksudnya adalah situna sanah 60 tahun. 60 tahun itu sudah usia yang Allah berikan cukup panjang. Karena umur umat Rasul itu hanya 60 sampai 70. Yang lewat dari itu tidak banyak kata Nabi. Nah, sehingga usia kita ini terbagi menjadi 2. Ada usia spiritual pertama, usia spiritual kedua. Usia spiritual pertama itu arbauna sana, 40 tahun. Bapak sudah lewat belum 40 nih? Sudah ya? Nah, kalau sudah 40 itu warning, gak boleh main-main. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika usianya 40 tahun Imam Syafi'i itu sudah pakai tongkat. Lalu muridnya bertanya, Imam kenapa Anda pakai tongkat? Ini menunjukkan aku sudah semakin dekat. Dan fisikku semakin lemah. Maka aku pakai tongkat. Imam Jalaluddin As-Suyuti setelah 40 tahun dia gulung kasurnya Pak. Tidak lagi tidur di malam hari. Tidak lagi banyak tidur di waktu malam. Digulung kasurnya. Kita sudah usia 50 malah beli kasur baru. AC-nya baru, kamarnya baru. Makin susah subuhnya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan siapa yang usianya 40 tahun masih main-main. Masih hahaha, masih bercanda-canda. Ya, maksudnya bercanda tuh memainkan syariat, ya, bukan canda kalau obrol bercanda ya enggak apa-apa, tapi ini meremehkan syariat. Ya, masih suka joget-joget. Apa tuh? Hello Kitty. Subhanallah. Kata Imam Al-Ghazali, hati-hati, sama dengan menandatangani kontrak nerakanya dengan Allah. Itu kalau sudah 40. Makanya sampai ada ulama, saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan kalau mau bandel paling mentok 39 tahun selesai sudah. Itu kalau mau bandel. Ada yang komentar, ya Allah Ustadz baru tahu saya. Sekarang udah lewat lagi, subhanallah. Yang masih 38 nih jangan jadi dalil juga ini. Nah itu usia 40. Apalagi 60. 60 sudah gak ada lagi tuh. 60 tuh sudah harus betul-betul ingat mati, banyak dekat sama Allah, jangan lagi ngurusin dunia, jangan lagi ikut tender. 60 tahun ikut tender. 60 tahun merintis usaha, subhanallah. Ya kalau usahanya bagian daripada dakwah tidak ada masalah, tapi khawatirnya terikat kepada dunia.
Nah yang kedua, memang belum datang peringatan kata Allah. Alam ya'tikum nadhir, dikatakan dalam ayatnya, waja'akum an-nadhir, waja'akumun nadhir. Memang belum datang peringatan. Kan sudah datang Rasulullah dikirim, diutus untuk memperingatkan. Termasuk kematian sekitar kita itu, ada orang wafat, tetangga meninggal, orang yang kita cintai, orang terdekat meninggal, itu peringatan. Kafa bil mauti wa idhah. Ya, cukup kematian menjadi nasihat. Nasihat yang diam. Lalu peringatan, apalagi peringatan uban. Termasuk uban, kata ulama, uban itu peringatan, Pak. Makanya ada seseorang yang bersahabat dengan malaikat maut. Ini kisah sufi, bukan hadis Nabi. Ambil hikmah saja. Karena dia bersahabat dengan malaikat maut, dia minta sama malaikat maut, wahai malaikat maut, kita kan sahabatan, boleh nggak aku minta satu permintaan? Kata malaikat maut, silahkan, kamu minta apa? Tolong nanti kalau ajalku sudah tiba, kamu mencabut nyawaku, kasih kabar dulu. Ya, kasih kabar dulu. Terserah, kalau nggak bisa telepon minimal WA. Subhanallah. Kata malaikat maut, baik, karena kita ini bersahabat, aku akan penuhi apa yang kamu inginkan. Lalu lama nggak ketemu, Pak? Nggak ketemu lama. Begitu bertemu, dikiranya ingin mencabut nyawa sahabatnya. Kaget orang ini. Assalamualaikum, kata malaikat maut. Waalaikumsalam. Kamu datang untuk cabut nyawa saya? Saya nggak mau, kan belum kasih kabar. Kan kesepakatannya kasih kabar. Kata malaikat maut, belum. Saya hanya silaturahim saja ini, kangen. Saya belum cabut nyawa kamu. Ya, ngobrol selesai, pisah lagi, lama nggak ketemu. Nah, untuk kedua kalinya berjumpa, tujuannya memang mencabut nyawanya. Dia katakan, Assalamualaikum wahai sahabatku. Waalaikumsalam. Aku datang kali ini atas perintah Allah untuk mencabut nyawamu. Apa kata orang ini? Oh, nggak bisa. Kamu belum kasih kabar. Kan kesepakatannya dulu kasih kabar dulu. Apa kata malaikat maut? Sahabatku, sebenarnya aku sudah berikan kabar kepadamu. Cuman kamu nggak sadar atas kabar itu. Dulu waktu kita pertama bertemu, kamu rambutmu itu terlihat hitam semua. Sekarang sudah putih semua itu. Itu kabar dariku, cuman kamu nggak sadar akan itu. Dulu waktu pertama bertemu, gigimu masih lengkap semua. Sekarang gigimu tinggal 2 tuh, hinggap di jendela. Itu kabar dariku, kamu nggak sadar. Dulu kamu berjalan, kamu kuat tegap. Sekarang jalan sebentar tuh kamu istirahat. Duduk, dulu kamu waktu ngaji itu kuat lama, sekarang gelisah. Geser sana, geser sini, kapan selesainya ini? Subhanallah. Nah sebenarnya itu adalah tanda, itu kabar. Cuman kita nggak sadar. Makanya uban, kemudian sakit yang ada di badan ini, semakin tua makin kumpul penyakit. Itu adalah malaikat maut majazi kata ulama. Sebelum nanti datang malaikat maut yang hakiki. Yang mencabut ruh kita. Jadi sebenarnya kita ini semua Bapak Ibu sudah bersahabat dengan malaikat maut. Tapi yang majazi, ada yang berbentuk uban, ada yang berbentuk batuk-batuk. Sehari batuk 15 kali. Itu sahabatan malaikat maut itu. Cuma enggak sadar dia. Subhanallah. Nah itu dikatakan apa? Komentar Allah. Jadi enggak ada manfaatnya penyesalan di neraka. Nah orang-orang ini dia ingat akan segala keburukan pernah dilakukannya. Tapi kata Allah penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Makanya kalau ingin menyesal, tempatnya di dunia, bukan di akhirat. Seperti ujian, Bapak kalau ngerjain soal di kampus, ya sudah dijawab soalnya. Waktu ngerjain asal-asalan tuh. Begitu sudah dikumpulkan, baru dia berpikir, wah kayaknya ini tadi nggak serius nih. Boleh nggak Bapak masuk lagi ke ruang dosen tuh diambil lagi, Pak saya ulang lagi kerjainnya dong, boleh nggak? Makanya ketika Allah masih berikan waktu sekarang, kita nih lagi jawab soal ujian semuanya. Maka jawablah soal itu dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian di ayat 24 mereka mengatakan, orang-orang yang menyesal, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maksudnya dia menyesal, Pak, ya Allah coba kalau yang dulu saya lakukan di dunia itu untuk sekarang ini, maksudnya akhirat, saya nggak akan seperti ini. Jadi mencari amalan dunia tapi bidikannya akhirat, itu yang tidak akan menyesal. Tapi orang-orang ini dia menyesal, kenapa? Dulu yang dicari dunia untuk dunia, bahkan akhirat untuk dunia.
Makanya kembali kepada Allah tidak punya bekal, tidak punya amal soleh. Nah itulah pentingnya muhasabah. Muhasabah itu kontemplasi. Ada syariat namanya wukuf dalam ibadah haji. Wukuf itu artinya memberhentikan aktivitas jasmani tapi menghidupkan aktivitas ruhani, itu wukuf. Berhenti. Makanya harta yang diwakafkan berhenti sudah, tidak boleh dipindah-pindahkan lagi, nggak boleh. Karena itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ada ibadah wukuf? Karena itu miniatur hidup kita, Pak. Ibadah haji itu perjalanannya panjang, antriannya panjang. Belum lagi perjalanannya sampai digambarkan di dalam surah Al-Hajj itu. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggil manusia, wa'adzin fin nasi bil hajj. Kemudian kata Allah, ala kulli dhamirin, nanti akan datang ke kota Mekah itu dalam keadaan ala kulli dhamirin, menaiki unta kurus. Coba Bapak lihat ayat itu, perhatikan apa syarat ke Mekah itu harus pakai unta kurus ya? Berarti nggak boleh unta gemuk dong. Karena kalimatnya unta kurus. Nah ternyata ditafsirkan oleh ulama, ini maksudnya adalah saking jauhnya perjalanan dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman berangkat dengan unta gemuk sampai Mekah untanya kurus. Dari Indonesia berangkat untanya gemuk sampai sana kurus. Nah itu gambaran saking jauhnya perjalanan. Belum lagi nanti sa'i, tawaf, ya berapa kilo itu. Sampai nanti ke tempat-tempat wukufnya, ke Arafah, ada ke Mina. Nah makanya jalan itu capek. Karena capek istirahat sebentar, namanya wukuf. Nah hidup tuh begitu Pak, hidup itu capek. Mikirin dunia, mikir kerjaan, mikirin keluarga. Sekali-kali Bapak perlu kontemplasi, namanya muhasabah. Ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu setiap hari Jumat Pak, setiap hari Jumat sahabat Umar bin Khattab muhasabah. Karena hari Jumat itu hari libur bagi bangsa Arab. Bangsa Arab itu libur hari Jumat. Muhasabah. Apa yang dimuhasabahi? Perbuatannya dari satu pekan itu apa yang dilakukan. Kalau ada kemaksiatan, ada keburukan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencambuk dirinya sendiri. Dicambuk dirinya. Pertanyaannya, emang boleh kita menyiksa diri? Itu bukan menyiksa. Itu dalam syariat namanya mu'aqqabah. Jadi orang yang ingin istiqomah itu ada beberapa level. Yang pertama muraqabah, merasa dilihat Allah, muraqabatullah, merasa diperhatikan. Setelah itu dia akan timbul mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan. Serius karena terus merasa diperhatikan. Nah, untuk supaya tidak kembali futur, maka harus ada muaqabah, ada hukuman. Dan ini dialami oleh para santri. Saya dulu di pesantren tuh ada hukuman. Kalau enggak sholat ke masjid ditempeleng. Kalau enggak berbahasa Arab dibotak. Ya itu membuat kita jadi takut melanggar. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan tidak hanya sahabat Umar, para sahabat itu sudah biasa mu'aqqabah, memberikan hukuman. Kan ada kisah tuh yang sangat terkenal. Ada sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab juga. Memang Umar ini paling banyak cerita. Umar bin Khattab tuh pernah tidak sholat asar Pak. Tidak sholat asar berjamaah. Bukan tidak sholat asar, tapi tidak sholat asar berjamaah. Hanya karena sibuk ngurus kebun kurma yang hampir panen. Terlewat Umar bin Khattab. Lalu ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku lalai dari berjamaah sholat asar. Gara-gara kebun ini ya Rasul. Maka mulai sekarang aku infakkan seluruh kebunku ini. Aku sedekahkan. Apa kata Rasulullah? Jangan kebunnya ya Umar, tapi isinya saja, hasilnya saja. Itu Nabi bijak tuh Pak. Nah itu kan namanya mu'aqqabah, hukuman. Saya nih karena melanggar, apa yang saya berikan supaya kita jerak, kita peka, kita takut tidak mau mengulangi. Tapi kalau ini dipraktekkan Pak, habis Pak, miskin kita. Sekali sholat duhur telat, ini gara-gara handphone nih. DKM handphone saya nih, saya serahkan ke masjid. Nanti gara-gara motor kena macet di jalan. Ini gara-gara motor saya nggak ngaji nih. DKM motor saya ambil. Lama-lama habis kita Pak. Karena kita bukan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah jadi mencambuk diri ya dicontohkan oleh Umar itu boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena ternyata ada kok orang yang mencari dunia, mengejar dunia, dia menyiksa dirinya. Kenapa yang mengejar akhirat tidak boleh? Ada nggak orang ngejar dunia nyiksa dirinya? Banyak. Sampai sakit-sakit tuh, sampai jantung. Itu gara-gara apa? Mungkin capek
capek cari urusan dunia. Sampai sakit mah, lupa makan. Ada kan orang begitu? Itu kan nyiksa diri juga namanya. Bahkan sampai dia rela demi jabatan, dia rela untuk memanipulasi. Ujung-ujungnya kalau dia diperiksa, ditangkap, penjara. Nyiksa diri gak itu? Nyiksa diri. Jadi para ulama salaf dulu itu menyiksa dirinya untuk urusan akhirat. Jadi kenapa kalau ada orang boleh menyiksa diri urusan dunia, yang urusan akhirat tidak boleh? Ya, jadi Umar bin Khattab mencontohkan mencambuk dirinya untuk sebagai muhasabah. Nah ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Karena penyesalan di akhirat sudah tidak ada manfaatnya. Ya, fayauma idzi la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adab Allah, ya, seperti adabnya Allah. Jadi kata ulama Pak, tidak ada seseorang yang mampu mengadab seperti Allah mengadab. Sehebat apapun adabnya. Misal ada orang ya membunuh, dimutilasi, wah dicacah-cacah. Enggak ada yang sehebat adab Allah. Ya, contohnya yang paling ringan saja. Ini adab Allah paling ringan. Nabi mengabarkan ada orang pakai sendal dari neraka, itu baru di atas neraka sudah mendidih sampai ke tempurung otaknya. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Makanya nggak ada yang mengadab yang paling adzabun syadid yang paling keras kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Maksudnya mengikat apa? Mengikat rantai di sini, kata ulama tafsir, rantai. Jadi ahli neraka itu nanti dirantai, dan rantainya itu sabuuna diroan, panjangnya itu 70 diro. Dan itu diikat. Tidak ada yang melakukan lebih hebat dari apa yang Allah lakukan. Jadi kalau soal rahmat tidak ada yang menandingi Allah. Soal azab juga tidak ada yang menandingi Allah. Nah, barulah ayat terakhir, ayat 27 sampai habis, ini menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tuh jiwa yang dia jiwanya orang-orang beriman lah dikatakan. Ada ulama yang mengatakan kalimat ini dibacakan ketika sakaratul maut oleh malaikat maut. Itu pendapat pertama. Jadi ketika ruhnya ditarik, kalau dia orang beriman, maka malaikat maut membaca ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wal uli jannati. Tapi ruhnya orang kafir, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa yang kotor. Ya, jiwa yang kotor, keluar kamu, tapi enggak mau keluar. Nah, sehingga orang-orang ini ketika keluar itu sangat mudah, seperti air liur keluar dari bibir, Pak. Bapak, Ibu pernah ngiler enggak? Pernah ngiler lalu di selfie? Gampang gak itu keluarnya tuh? Gampang, gak susah lah. Itulah ruh orang yang beriman. Wan nasyitati nashto. Kita sudah bahas tuh an-naziat. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ketika di padang mahsyar, ketika malaikat tadi kumpul bersaf-saf, ya, membawa jahanam, orang kafir menyesal, ya, dia mengatakan ya laitani, tadi dikatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Sementara orang beriman, Allah ucapkan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sehingga orang beriman saat itu tenang. Orang-orang durhaka gelisah semua melihat jahanam yang ditampakkan dengan suaranya. Tapi orang-orang beriman tenang. Nah, ini tergambar di dunia, Pak. Kita ini dikatakan mutmainnah, sebenarnya dari dunia itu sudah terlihat. Ketika Allah memberikan kesulitan, dia tenang. Itu orang mutmainnah tuh. Allah memberikan ketenangan di akhirat karena ketika dia di dunia mendapatkan ujian, kesulitan, kesempitan, dia tenang. Tenang saja sudah, karena semua adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Semua ketentuan Allah. Jadi nggak ada gelisah tuh. Ya, ini cerminan. Kalau Bapak Ibu tenang di dunia, jiwanya tenang di dunia, pasti akan mendapatkan ketenangan di akhirat itu. Ketenangan ketika sakaratul mautnya juga akan mendapatkan. Makanya tenang saja, ada isu apa, tenang. Kita ini punya Allah. Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Maka mutmainnah, tenang jiwanya.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian tidak hanya diseru jiwa yang tenang, tapi mendapat kabar kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Karena dia ridho, Allah ridho. Ini dalil ridho, kita dulu ridho baru Allah ridho. Raditu billahi rabbah. Kita ridho gak dengan ketentuan Allah? Disuruh sholat ya sholat, ridho. Karena kan hidup di dunia ini gak pernah tenang Pak sebenarnya. Kalau Bapak perhatikan lagi enak-enak tidur jam 4 azan, kan gak tenang tuh. Ya padahal malamnya begadang, mungkin capek kerjaan, baru tidur sebentar, as-salatu khairum minan naum. Gak tenang, harusnya tidur nyenyak, jadi bangun harus sholat. Dapat rezeki banyak Pak, tiba-tiba zakat mal, infak, gak tenang lagi tuh. Pokoknya begitulah hidup. Nah sehingga ketika dia ridho dengan itu semua, Allah ridho. Ya, kita juga sudah bahas tuh, Lisa ya rodiyah, mendapatkan jannatin aliyah karena dia ridho dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga dia terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Lisa iha rodiyah. Nah setelah Allah ridho, ini kalimat yang ketiga, fadakhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Ini masih biasa Pak, orang masih biasa, orang beriman dikatakan jiwa yang tenang, masih biasa. Allah ridho, karena engkau ridho maka Allah ridho, masih biasa. Dikatakan masuklah ke dalam golongan hambaku, masih biasa. Tapi begitu kalimat yang terakhir ini, wadakhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, barulah mereka wajahnya, subhanallah, wajahnya bergembira, wajah ahli surga. Karena sudah dikatakan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah, ini gambaran orang-orang yang beriman. Dia ridho dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mengukur kemuliaan, tidak mengukur kehinaan itu dari harta, tapi dari bagaimana dia memanfaatkan harta yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai harta berlebihan. Ya, jadi seluruh ayat surah Al-Fajr sudah kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah hazanah, menambah kebaikan. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita lanjutkan di surah Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-Ghasyiyah. Saya kira ini karena waktu, mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji setiap saat, setiap waktu. Ya, dan semoga Al-Quran ini menjadi sahabat kita dunia dan akhirat kita.